Oke, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal hanya di channel saya Jalak Paningal, di TikTok serta di YouTube namanya sama Jalak Paningal. Kali ini saya akan membahas tentang serangan gaib itu wujudnya seperti apa. Apakah itu beneran mirip kayak di film-film ataukah itu ternyata enggak. Pertama-tama adalah apakah hantu itu bisa menyakiti manusia secara fisik? Tentu saja bisa. Itulah tadi salah satu serangan makhluk gaib itu ada banyak jenisnya. Yang nomor satu adalah serangan secara mental ataupun itu secara kejiwaan. Terusnya yang nomor dua adalah serangan secara astral gaib, itu juga bisa. Terusnya adalah serangan secara fisikal, itu juga bisa. Jadi itu ada 3 jenis benernya yang pokok, walaupun itu nantinya akan jadi lebih banyak lagi jenis-jenis turunannya, tapi yang pokok itu cuma 3. Maka yang nomor satu adalah secara mental. Serangan makhluk gaib itu biasanya akan masuk dalam mimpi terdahulu, mimpi-mimpi yang itu sifatnya gaib-gaib, mimpi-mimpi yang akan bisa membuat orangnya itu susah tidur ataupun malah jadi orangnya itu takut untuk tidur. Nantinya itu akan pelan-pelan itu akan bisa membuat manusianya, pikirannya, mentalnya itu menjadi goncang ataupun menjadi tidak sehat, sehingga dia itu kadangkala akan menjadi orang yang seperti paranoid ataupun orang yang stres karena dia kurang istirahat, serta tentu saja itu akan berakibat pada penurunan fisiknya serta penurunan kualitas hidupnya, baik itu dalam hal ekonomi, sosial, dan semacamnya. Kenapa? Karena yaitu tadi, karena orangnya itu kurang beristirahat, jadinya pikirannya kacau, mentalnya kacau, tubuhnya kacau, kehidupan kacau, jadi hidupnya tidak teratur. Itu yang nomor satu. Selanjutnya yang nomor 2 itu serangan secara gaib. Serangan secara gaib ini biasanya akan membuat manusianya itu seolah-olah melihat, seolah-olah merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitarnya. Tentunya itu yang menakutkan. Walaupun nanti orangnya lihat itu ya nggak ada apa-apa, cuman perasaannya, pikirannya itu selalu ketakutan, seolah-olah dia itu selalu diikuti oleh makhluk-makhluk tidak kasat mata. Kok bisa seperti itu? Tentu saja bisa, karena adalah ketika ada orang itu kena gangguan makhluk gaib, biasanya itu makhluk gaibnya awal-awal dia akan masuk dalam mimpi tadi, masuk dalam mimpi, setelahnya itu manusianya menjadi lemah secara mental, secara energi, secara aura itu juga akan turun drastis, sehingga nanti makhluk gaibnya akan bisa menempel kepada manusianya. Menempel itu nanti itu sifatnya menjadi parasit. Makhluk gaibnya akan menyedot energi hidup si manusianya. Selanjutnya itu adalah manusianya akan terkontaminasi kekuatan si makhluk gaib tadi yang menempel, yang negatif tadi. Manusianya akan bisa memiliki kemampuan melihat, merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib, walaupun itu kadangkala enggak terlihat secara fisik, namun secara batin ataupun secara rasa orang akan bisa merasakan ataupun melihat dalam batin ada yang berada di sekitarnya. Tentu saja itu akan terkesan baik,
terkesan sakti karena dia merasa tiba-tiba bisa memiliki kemampuan supranatural, padahal itu benarnya buruk. Padahal itu benarnya adalah manipulasi dari makhluk gaib yang menempel kepadanya agar tidak ketahuan. Seperti itu. Nantinya itu akan buat manusianya menjadi mudah sakit, cuman dia akan juga menjadi lebih sakti lagi terkesannya ketika dia menjadi lebih sakitan, tapi dia juga akan di lain pihak menjadi lebih terkesan sakti. Cuman yaitu nantinya itu ujung-ujungnya manusianya enggak akan kuat secara mental juga, karena dia akan lama-lama terkontaminasi pikiran dari si makhluk gaib tadi. Dia akan jadi berubah pola pikir, sifat dan semacamnya, karena dia pelan-pelan dikuasai oleh makhluk gaib tadi. Itulah tadi yang nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3, serangan secara fisik. Serangan secara fisik itu enggak kayak di film-film itu hantunya mukulin terus nyekik, itu enggak seperti itu, karena itu adalah kasus yang langka. Biasanya itu serangannya adalah dari bibit penyakit manusia, kan itu pasti ada, entah itu bibit penyakit dari keturunan ataupun dari pola hidup dan pola makan. Nantinya itulah yang akan dimunculkan oleh si makhluk gaib tadi. Biasanya itu akan menjadikan seseorang awalnya kayaknya sehat-sehat saja, kayaknya orangnya biasa-biasa saja, ketika dia kena serangan gaib, entah itu dari kiriman atau enggak, itu nanti manusianya akan tiba-tiba punya sakit yang parah, kronis, ataupun malah orangnya bisa meninggal ataupun lumpuh dan semacamnya. Itulah tadi serangan gaib yang nomor 3, yaitu yang secara fisik. Santet pun juga sebenarnya bisa kayak gitu. Dia akan memunculkan penyakit yang ada di dalam manusianya, seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimanakah cara untuk mengenali apakah itu dari sakit fisik biasa ataukah dari sakit serangan gaib awal mulanya. Biasanya itu kalau itu dari serangan gaib ataupun itu dari hal-hal yang tidak kasat mata, itu akan ada jarak dari rumahnya sampai biasanya 500 meter, dia akan selalu sakit. Di situ pokoknya ruang lingkupnya 500 meter dari rumah dia akan sakit. Cuman itu nanti kalau dia manusianya pergi jauh lebih dari 500 meter, misalnya ke rumah sakit yang itu jaraknya 1 kilo, tiba-tiba orangnya akan sembuh ataupun nantinya penyakitnya enggak terdeteksi. Padahal nanti kalau dia pulang sakitnya akan kambuh lagi lebih, seperti itu. Itulah tadi salah satu ciri-cirinya. Jadi seperti itulah 3 hal serangan dari makhluk gaib. 3 macam dari serangan gaib seperti itu. Besok-besok akan saya berikan tata cara untuk mengatasinya. Jadi jangan lupa follow akun saya. Oke, sekian dan terima kasih. Bye.